Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rilana kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh jamaah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh di sini na papinyaman na Allah ta'ala. Tapi dari kumelu kireke ni papinyaman na Allah ta'ala la tusuha majempu dek tole reke ni papinyaman na Allah ta'ala. Jadi ya papinyaman na Allah ta'ala sini to malipiki dek nang kana mapatu na patapolo-polo Allah ta'ala papinyaman na. Siang dan malam lebih banyak daripada tarikan nafas kita. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan, yang ingin saya umpan seluruh ini, apapun kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita,
sinina papinyaman na kung Allah Ta'ala yung kurang nalikti, ia matur serimunin na kung Allah Ta'ala, pasti akan dipertanggungjawabkan kembali kenikmatan-kenikmatan ini. Nah, oleh karenanya kepada seluruh jamaah saya berwasiat kepada kita, yang pertama bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tapak tigunay pagpinyaman na kung Allah Ta'ala, rilalong na puji kung Allah Ta'ala, atau tapancaji ang pagpinyamannya sebagai wasilah untuk mendapatkan nikmat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan serta keselamatan nanti di hari kemudian, insya Allah. Yang kedua, salawat nandiyatu mapasalamat Masa rialena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua, seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatul kubra, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua istiqamah mencuri ajaran Nabi kita sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati sebagai seorang muslim, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan Jumat kali ini, ya Romelo wala sebagai isim katokba, ya dari itu perjalanan hidup manusia. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana proses perjalanan manusia, bagaimana Allah lamenta ini rupa tawe napan nasai kung Allah Ta'ala dilalanna orangnya Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Maka dia kung Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, pengko bicarana nade umatok hubungan Allah Ta'ala, wa kuntum amwatan fa ahyakum, padahal kamu tadinya mati, tidak ada. Jadi Yaron ini Riono yang umur 40 tahun hari ini, dulu 41 tahun, 42 tahun yang lalu kita belum ada. Yang sekarang umurnya 60 tahun, 70 tahun yang lalu kita belum ada. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Dulu kamu tidak ada, lalu Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu. Dari tidak ada, kemudian kita dihidupkan kapan caci di Allah Ta'ala. Ketika ibu dan ayah kita bertemu, disitulah awal proses kejadian kita sebagai manusia. 9 bulan engkau kita lawat tanah indokta. Kemudian setelah cukup 9 bulan yang normal, lalu kita ada, kita lahir ke dunia ini. Maka ketika kita ada di dunia ini, napan nasya Nabi Tuhan desana rata-rata umurna umatku 60, 70, jarang yang sampai 80 tahun. Nah, oleh karenanya sini kembali pikir, mari kita menyadari diri kita, umur bukan makin hari makin bertambah, tapi setelah-temanna umur kita dari hari ke hari semakin berkurang. Oleh karenanya, maka dia kita di dalam nasib hadasa, orang yang paling cerdas adalah mereka yang sadar bahwa kematian pasti akan terjadi. Umur bukan makin bertambah, tapi umur makin berkurang. Dan ketika saatnya tiba, la yastakhiruna wa la yastaqdimun, tidak ada tawar menawar. Dia nawar di makada, jolo kasih buang, dia kasih najaji yang tanah-tanahku, dia najaji kasih dia pura upanet menimpaku, dia kasih nama kerta anak-anakku. Apabila ajal datang kepada kita,
maka tidak ada tawar-menawar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hidup di dunia ini tidak lama. Setelah itu summa yumitukum, kemudian kita pun kembali mati. Dari tidak ada kemudian kita ada di dunia ini, sesudah itu kemudian kita mati lagi. Setelah kita mati summa yuhyikum, lalu kita dihidupkan kembali. Di mana kita dihidupkan kembali? Yang ukuran di kamar lino sininda tahu yang kaidalah kiburukna. Semua orang yang sudah meninggal dunia, mempamula nenek Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di bumi ini, itu akan dihidupkan kembali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya sini to malipiki aja lalu ke dalam atita, aja lalu ke dalam akalata, makada tidak mungkin kita akan bangkit kembali, tidak mungkin kita akan hidup kembali. Jangan kata tidak mungkin. Nasabah yaitu ya sengit Allah taala, tidak ada yang tidak mungkin yang hubungan Allah taala biro. Apa buktinya? Dulu kita pun tidak ada. Riolo, Neki Gaga, kemudian kita ada, sesudah itu kita mati, kemudian kita hidup kembali. Maka yang tidak mungkin saja bisa menjadi mungkin, yang tidak pernah saja ada, dulu kita tidak pernah ada. Nasabah kuasa Allah taala lalu kita ada, maka yang ukuran di kamalino, sesuatu yang pernah ada bisa Allah ciptakan. Makanya dalam surah Yasin, maka dia Allah taala, yang hubungan Allah taala dia menginginkan sesuatu terjadi, maka dari Allah taala kun fayakun, maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya sini kembali pikir, yakinilah bahwa inilah proses perjalanan hidup kita di dunia ini, dari tidak ada menjadi ada, kemudian kita hidup di dunia, hidup beramal di dunia. Setelah itu kita mati, dan setelah kita mati, setelah dunia ini hancur, setelah dunia ini kiamat, langit diruntuhkan, bintang-bintang berjatuhan, kemudian gunung diterbangkan, air laut dimuntahkan. Pada saat itu, setelah dunia ini rata, setelah bumi ini rata, maka dibangkitkanlah seluruh makhluk manusia yang pernah hidup di dunia ini. Untuk apa kita dihidupkan kembali? Kita dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan sinina kedo-kedota yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Oleh karenanya, yang pembicara dosa ini, tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya dosa. Kullu bani Adam khattoya, tungka anak pun Adam, engkau mana dosanya. Oleh karenanya sini kembali pikir, karena dosa tidak pernah berhenti kita lakukan, maka ajak to nama petu tobat kalau dibukan Allah taala. Usahakan jangan biarkan satu hari berlalu aja tanpa lama dalam seso, kecuali kita selalu memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pula kita sempaja baca sikit astagfirullah, buang tatobat utobaki kasih sini na dosa-dosaku, buang tatompungi kasih sini na dosa-dosaku. Setiap pula kita sempaja di waktu siang malam kita selalu seperti itu, maka insya Allah Allah akan mengampuni sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, andaikan dosa kita penuh lagi, andaikan dosa kita penuh di bumi ini, ketika kita tobat nasuha kepada Allah, maka Allah pun pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karenanya sini kembali pikir, karena ajal datang secara tiba-tiba, jangan sampai depan atas sempat tobat, depan atas sempat panecini adeta, depan atas sempat pekancaki amalata, tiba-tiba ajal datang kepada kita. Nah, sebab biasa itu kita matata, biasa dengan kalinga ada cerita, biasa dengan kalinga makada angka kasih balik bola sila lona ini tak joka kutuna mati, angka tahu kasih lobi masuk motor tiba-tiba yang kalinga makada mati bersama kecelakaan. Siapa tahu hal itu pun terjadi kepada kita. Maka saya ingin menyampaikan kepada kita sini kembali pikir, boleh jadi tidak menutup kemungkinan ada di antara kita di sini hari Jumat ini adalah hari Jumat terakhir kita di tempat ini. Tidak menutup kemungkinan inilah Jumat terakhir kita hidup di dunia. Atau tidak menutup kemungkinan minggu ini adalah minggu terakhir kita hidup di dunia. Atau tidak menutup kemungkinan bulan ini, bulan
terakhir kita hidup di dunia, atau tahun ini adalah tahun terakhir kita hidup di dunia. Oleh karenanya, jangan kita menunggu maka ada macam piumuru kuna toba kan, baca piu toba, sekali piu toba, bulan pema piu toba, atau pema piu toba, karena salah satu pasabarana nawati mati na capurija tasrifut taubat, kalau ada orang suka menunda-nunda untuk bertaubat. Sinina kembali pikir jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita berada di alam yang ketiga. Jadi proses perjalanan hidup manusia itu ada 5 alam. Alam yang pertama namanya alam roh, alam arwah. Kemudian alam yang kedua yang kita tempati singgah 9 bulan dinamakan alam kandungan atau alam rahim. Sekarang kita sudah tinggalkan alam rahim, kita ada di alam yang ketiga namanya alam syahadah atau alam dunia. Yang perlu kita pahami sini teman pikir, sebenarnya ya Rabbuna Ta'ala nataro ki lilalan nalino, napatuo ki lilalan nalino, nasuro ki monro lilalan nalino, si teman-teman akatana kunal Ta'ala apa? Kenapa saya perlu perjelas ini? 2 tahun pada tarupa tahu, dia tidak mengerti, dia tidak paham apa tujuannya di dunia ini. Tujuan kita hidup di dunia itu ada 2. Yang pertama, maka Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan yang pertama kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud ibadah sini untuk berpikir tadi bahwa sepanjang ibadah itu terbagi 2. Angka yasan ibadah mahdah, angka to yasan ibadah ghairu mahdah. Kita contohnya ibadah mahdah, pada-padana sempajan 5 waktu, pada-padana mempuasa bulan Ramadan, pada-padana mempuasa sedekah, pada-padana menreki haji. Itulah yang dikatakan ibadah mahdah. Yang mana yang dikatakan ibadah ghairu mahdah? Pada-padana melaksanakan baksos, bakti sosial, misalnya di Pakanjati lagi, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, termasuk ini wisata amani ini termasuk adalah satu amal ibadah ghairu mahdah namanya. Makanya sini teman pikir ya komeno ki bernilai ibadah mana ya sininna kedo-kedota, ya komeno ki bernilai ibadah mana sininna pakau keta. Maka bagaimana caranya? Ya ko kami lo tapugau ajak tamlupai mania akadaki uniaka ni ujama ya jangan-jangan dek gamu wakatai kecuali rio pamasena lingkungan latara. Maka mabicara ki bisa bernilai ibadah, kedo ki bernilai ibadah, loki makareso bernilai ibadah, najama ki bernilai ibadah, menonton ki bernilai ibadah, joka ki bernilai ibadah, kalau semua diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa semua aktivitas kita magero yang bicara tentang perlu bernilai ibadah? Kenapa pandangan mata kita perlu bernilai ibadah? Kenapa pendengaran telinga perlu bernilai ibadah? Nasabah sininna purana pauti mutta, sininna purana kalina dicerita, sininna purana itamata, sininna purana katami mata, sininna purana jokayate ajeta, sininna purana matto ilala pikiranta, sininna purana matto ilala katinta. Kullu ulaika kana anhu masula, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kemudian. Nah, oleh karenanya sini teman pikir, marilah kita berusaha menjadikan seluruh amaliyah kita, seluruh kedo-kedota bernilai ibadah disesena hubungan Allah Ta'ala. Kemudian tujuan yang kedua hidup di dunia, apa nasib hubungan Allah Ta'ala dalam suratul Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan kita hidup di dunia yang kedua adalah beramal dengan amal yang terbaik. Apa yang dimaksud dengan amal? Amal itu artinya pangkaugem. Amal itu artinya kedo-kedo. Amal itu artinya perbuatan. Maka sini kembali pikir, orang yang paling baik kata Nabi
adalah orang yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling makanya rasa nabita, manusia yang paling baik kata Nabi adalah manusia yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Oleh karenanya saya kembali pikir, jadilah anak yang bermanfaat kepada orang tua, jadilah masyarakat yang berguna bagi masyarakat, jadilah umat yang berguna bagi agama kita, agama Islam. Kalau kita menjadikan hidup kita ini maktiguna luri agama Allah Ta'ala, berguna untuk masyarakat, berguna untuk kehidupan ini, maka insya Allah kitalah manusia yang terbaik di muka bumi ini. Inilah tujuan kita di dunia. Nampak nasab Allah Ta'ala. Oleh karenanya sini kembali pikir, jangan lupakan amal kita ini, jangan lupakan tujuan keberadaan kita di dunia ini. Kunci dari mana pun Allah Ta'ala amalata, kunci dari mana pun Allah Ta'ala sini tempat kasuyanta angkai kosong pajak ge. Makanya saya mengajak kepada seluruh masyarakat jamaah Nurul Taqwa ini, kalau ada jamaah di sini mohon maaf, kalau ada jamaah di sini cincin di sini masuk pajak, saya mohon taruh dikasih aro aja tamak kuaro. Nah sabaya tu pasal lagi bukan kewajiban cincin di sini untuk masuk pajak. Kurang perintah kita Allah Ta'ala, kurang perintah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada kewajiban tadi masuk pajak lalu dah sesuatu yang hari itu 5 kali. Namo maka kanjak na amalakta, namo maka kanjak na puasa ta, namo maka kanjak na sekta, tapi kau masalah sepajak ta, mapatu-patu sepajak ta, dek nama kanjak sepajak ta, maka dek to natari pun Allah Ta'ala pak kasih ta. Karena kunci natari mana pun Allah Ta'ala sini na amalah decingnya, ya nari itu sepajak. As-salatu miftahul khair, salat adalah syarat atau kunci natari mana pun Allah Ta'ala sini na pak kasih ta. Oleh karenanya sini kembali pikir, mari kita berusaha memperbaiki diri kita, karena boleh jadi tahun ini, bulan ini, minggu ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini. Saya kira inilah materi khutbah yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami dan bisa kita amalkan sehingga ada perubahan dalam hidup kita setelah kita keluar dari masjid ini menuju kepada perubahan yang semakin lebih baik insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basirun nasir was sirajul munir. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iris sahabat wa tabi'in wa anna ma'ahum ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala wal waba wal riba wal zina wal qahta'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
Faskurullaha al-azim yazkurkum waskuru ala niyam yasidkum wa lisikurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.